Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010117. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya setting remote desktop dengan grup Polis. Oke, beberapa dari kalian pasti sudah tahu ya, remote desktop itu apa. Remote desktop itu salah satu service di Windows yang berguna untuk memut komputer lain dari komputer kita sendiri atau dari komputer manapun yang kita tinggal klik start, kemudian ketik ke remote, lalu ada remote desktop connection. Nah, kita tinggal IP komputer yang dituju, kemudian kita bisa login dengan itu yang sesuai ya. Caranya mengsetting remote desktop di klien yang mudah. Masalah gini, defaultnya yang nama setting remote desktop itu tiap kali itu disable. Contohnya di satu ini, kalau kita masuk ke advanced system setting, kemudian kita login. Oke, di sini setting remote di advanced setting di mode. Nah, ini adalah download, artinya remote desktopnya itu kita mengklik izinkan koneksi jarak jauh ke disk komputer dan disarankan connect yang di bagian bawah sini. Masalahnya kalau kita lakukan ini satu persatu ke tiap-tiap klien yang jumlahnya banyak, ya mungkin agak sulit atau repot begitu. Jadi karena untuk lebih efisien kita lakukan lewat grup Polis, sehingga konfigurasi remote desktop ini bisa kita aktifkan dari grup Polis untuk semua perangkat. Oke, caranya seperti biasa, kita masuk ke server domain controller. Oke, kemudian klik tools, terus grup Polis manajemen. Oke, di sini kita pilih yang grup Polis objek, kemudian klik kanan di tempat kosong. Kita buat sebuah grup Polis baru untuk mengaktifkan remote desktop di semua klien. Oke, kita kasih aktifkan remote desktopnya, kemudian klik OK. Oke, lagi sudah dibuat. Sekarang kita edit aktif remote-nya. Klik kanan, kemudian edit di grup editor manajemen. Terus kita panjangkan ini di sini. Oke, untuk mengaktifkannya, kita remote di desktop ini menunya ada di bagian konfigurasi komputer, kemudian masuk ke administratif template. Nah, di sini administrasi template-nya kita pilih Windows. Kemudian di sini ada banyak Windows. Kita pilih Windows kompeten. Kita pilih yang remote desktop. Nah, ini dia remote desktop service. Kita expand lagi, kemudian pilih remote desktop. Ini remote desktop session host. Oke, klik di sini. Kemudian ada beberapa pilihan lagi di bawahnya ini. Nah, kita masuk ke connection. Di bagian connection, di bagian connection ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang allow user to connect connection remote by using di sini ya. Double klik saja. Oke, di sini kita klik enable, kemudian klik OK. Nah, jadi setiap user bisa melakukan remote desktop. Oke, selanjutnya kita masih di menu yang sama. Kita pindah ke submenu. Di sini kita klik bagian security. Di sini, nah yang ini di sini ada option ya yang harus kita ubah. Optionnya yang harus kita ubah itu adalah regular user ya, for remote connection by using network. Nah, ini yang paling bawah ini. Kita double klik, kemudian kita klik enable. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar supaya siapapun yang meremote harus login dengan network. Jadi login dengan login jaringannya yang di domain controller. Kemudian klik OK. Oke, ini sudah aktif. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasi port di firewall supaya bisa remote desktop connection, supaya kita bisa melakukan remote desktop connection. Soalnya begini,
Kalau di pertemuan sebelumnya di bagian firewall kita akan mematikan firewall, tapi kalau dalam contoh kali ini firewall di klien itu aktif ya, demi alasan keamanan kita aktifkan. Contohnya kita lihat di salah satu klien di sini, kita masuk ke Windows Defender firewall. Oke, di sini nah di domain network firewall aktif untuk alasan keamanan. Jadi harus remote desktop connectionnya, karena defaultnya kalau firewall aktif remote desktop connection itu dimatikan. Jadi kita harus buka portnya supaya bisa mengakses remote desktopnya. Di sini oke, itu menunya ada di grup police editor juga. Itu menunya ada di bagian komputer konfigurasi sama komputer configuration. Kemudian Windows setting, itu Windows setting di sini di police bagian Windows setting, kemudian security setting, kemudian di Windows Defender firewall with advanced security kita expand lagi untuk mengaktifkan port yang digunakan untuk remote desktop. Caranya klik kanan di bagian sini. Oke, sekarang kita pilih portnya pilih port, kemudian next untuk portnya, tipenya itu TCP, kemudian spesifik lokal portnya itu 3389. Nah untuk remote desktop 3389, kemudian kita next. Oke, kemudian allow connection atau allow the connection if it's correct. Kita bisa pilih salah satu saja di sini, pilihannya yang allow saja, yang allow the connection ya. Kita klik next. Untuk penerapannya mau di tipe apa, domain private apa public, semuanya tidak jadi masalah. Klik next. Oke, sekarang kita kasih nama yang sesuai untuk rule-nya. Keterangan rule-nya ini apa ya, misalnya kita kasih namanya itu remote desktop port ya, ini sembarang lah namanya ya. Terus keterangan saja di sini, kita klik finish. Oke, sudah diaktifkan. Kita double klik, pastikan sudah enable ya. Di sini ada allow connection, kita bisa lihat menu-menu selanjutnya di sini apa saja. Oke, kemudian kita klik OK. Untuk selanjutnya kita harus tentukan siapa saja user yang boleh melakukan remote. Dalam contoh kali ini kita pilih semua, boleh salah satu juga, apa-apa. Tapi kita di sini pilih semua user boleh melakukan remote untuk mengubah settingan. Kita masih di menu yang sama, di enable remote desktopnya, di komputer di grup police management editor. Oke, kita pilih di komputer configuration sama, kemudian pilih Windows setting, kemudian security setting, kemudian pilih ini. Nah, di sini oke. Di sini kita buat sebuah grup. Kita klik kanan di tempat yang kosong, ada di klik ini. Oke, kita masukkan nama grupnya remote desktop. Kita di sini pilih remote desktop user, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Kemudian klik OK lagi. Oke, di sini ada pilihan, kita harus tambahkan usernya siapa saja yang boleh nge-remote. Kita klik ada di sini member-membernya siapa saja, klik browser di sini. Kemudian kita bisa masukkan namanya siapa saja, misalnya si Bambang. Boleh kita cek namanya, atau kemudian siapa lagi ya, bisa 2 bisa 3 sih. Di sini kita kasih si Rini saja ya. Si Rini, kalau misalnya kita mau masukkan user-user tertentu saja boleh, tapi kalau mau semua user harus kita masukin dan ketik satu-satu gitu. Oke. Jadi biar gampang kita ketik saja everyone, kemudian check names. Nah, jadi semua orang, kalau kita oke lagi, jadi semua orang itu adalah member dari grup remote desktop ini. Oke, kemudian klik OK. Nah, oke, di sini sudah jadi member, remote desktop user. Ini isinya adalah semua orang, jadi semua orang boleh nge-remote
Oke, sekarang kita tutup dulu di sini. Sekarang kita terapkan si enable ya, si enable desktopnya di sini ke sukasuka.com. Klik kanan di sukasuka.com. Di sini terus pilih yang ini, kemudian pilih enable remote desktop dan klik OK. Oke, sekarang kita terapkan semua ke klien. Kita login ke salah satu klien di sini, kita update dulu polisnya seperti biasa. Kita update force-nya, kita tunggu ini juga sebelah. Oke, ini sudah terupdate polisnya. Sekarang kita ke view advanced system setting. Oke, kita pilih ini yang remote ini. Nah, di sini optionnya sudah berubah. Tadi kan don't allow, sekarang sudah allow remote connection to this computer. Meskipun ini gray out, tapi statusnya sudah di remote ya. Sini sudah aktif juga optionnya yang di bawahnya. Jadi perangkat ini harusnya sudah bisa di remote. Kita cek IP-nya ya, kita cek IP-nya. IP-nya di sini 192.168.5621. Oke, kita coba remote yang sudah dia sudah bisa atau belum. Kita ke server, kita coba remote misalnya 192.2168.56.21. Nah, kemudian connect mau apa tidak. Kalau sudah keluar seperti ini harusnya mau nih, tapi kita pilih more action. Kita mau login pakai apa, jangan pakai master admin. Kita bisa pakai apa ya, pilih more, klik use different account di sini, karena si klien ini yang login si Bambang. Jadi nah, kita coba login pakai akunnya si Bambang juga. Jadi si Bambang Irawan, kemudian passwordnya, kemudian klik OK. Mau apa tidak, kita tunggu sebentar. Harusnya sih bisa gitu. Berarti kalau tidak bisa ya pasti ada kesalahan. Oke, kita tunggu dulu. Ini agak lama sih. Di sini ditanya mau connect apa tidak nih. Oke, karena ini masalah sertifikat yang diabaikan, kita abaikan saja. Klik saja yes. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Kita login. Nah, si Bambang ini sudah bisa login ke komputernya sendiri. Nah, ini lagi ngeremote di sini. Ngeremote komputernya si Bambang dengan loginnya si Bambang ini juga. Oke, nah kalau mau ditutup koneksinya kita close saja, klik OK. Oke, sekarang kita kembali ke komputer si Bambang. Nah, ini lagi dia meremote, jadi dia tutup. Oke, jadi kita bisa meremote juga yang lain. Misalnya si Bambang ini mau ngeremote komputernya si Rini ini. Nah, si Rini mana itu komputernya si Rini. Nah, si Rini ini komputernya di sebelah. Kita cek dulu IP-nya berapa. Si Rini 56105. Oke, coba kita remote ya, si Bambang mau ngeremote komputer si Rini. Oke, IP-nya itu 192.168.56.105. Klik connect. Nah, nanya dia. Oke, kita masukkan saja di sini. Terus kita masukkan aja si Rini. Si Rini Amanda ini, kemudian passwordnya, klik OK. Kita tunggu bisa disable yang di sini, kita tunggu dulu. Oke, klik yes saja, tidak apa-apa, kita tunggu. Oke, dia bisa login ke komputernya si Rini, berhasil. Oke, kita close saja. Nah, ini jadi kayak logout begitu ya, jadi ke lock, terkunci. Oke, kita sudah berhasil kali ini berhasil men-setting, mengaktifkan remote desktop lewat grup polis dari server untuk semua klien. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah berhasil melakukan setting remote desktop dengan grup polis dari server untuk semua klien. Oke, kalau begitu dari
saya kali ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.